Semua negara sekarang ini memang persaingannya ada di situ. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sejumlah alumni kehutanan UGM yang tersiar berita mereka angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Keluarga Alumni Gajah Mada atau Kagamahut itu berkumpul di auditorium Fakultas Kehutanan UGM Jogja. Mereka memamerkan ijazah masing-masing. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Dan itu tampak asli semua apa yang dipamerkan itu. Benarkah itu merupakan bentuk dari dorongan moral dari Jojo yang heboh itu, atau justru malah sebaliknya? Kalau kamu memang, ini kalimatnya walaupun tidak terbahasakan ya, kalau kamu memang alumni dari Fakultas Gajah Mada Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980, maka silahkan tunjukkan yang asli. Apa seperti itu? Kalau ini jadinya kan menghinakan Bapak Jokowi, karena sampai sejauh ini memang kemampuannya istana atau kemampuannya orang-orang yang di belakang Bapak Jokowi sejauh ini ya tidak menunjukkan ijazah yang asli. Jadi ini memang persoalan yang problematik dan kita apresiasi itu. Fakultas Kehutanan Gajah Mada tahun 80 itu atau Kagamahut itu mereka menunjukkan ijazah aslinya. Dan itu sederhana kan, tinggal tunjukkan ijazah aslinya, selesai, orang percaya. Kalau di foto-foto itu hanya satu saja, kelihatannya menunjukkan ijazah fotokopi gitu. Tapi saya yakin kalau dikejar, dia akan bisa menunjukkan ijazah aslinya. Ya memang menjadi persoalan itu, walaupun ini tidak termasuk gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu adalah ijazah aslinya Jokowi. Ya kalau hanya menunjukkan foto wisuda, apalagi ketika di foto close up gitu, foto wisudanya juga tidak nampak bahwa itu Jokowi. Kemudian ijazah dalam foto itu juga tidak menunjukkan Jokowi. Lalu bagaimana? Kan ini masalah. Jadi saya melihat bahwa Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 itu tidak sedang memberikan dukungan moral, tetapi sedang menunjukkan bahwa dirinya memang asli lulusan kehutanan UGM. Rata-rata begitu kan? Nah, urusannya kalau ada orang ngaku asli dari Fakultas Kehutanan, ya tunjukkan saja ijazah aslinya. Jadi gayanya ini mirip-mirip seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Tifa. Dan terakhir, teman-teman, pihak Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada itu berkesimpulan sementara bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu merupakan hasil fotokopian. Saya ulangi lagi ya, ini berita yang terbaru. Pihak Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada berkesimpulan, ini kesimpulan sementara, sampai ada kesimpulan yang lebih tetap, itu maksudnya bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu merupakan hasil fotokopian. Sebab nomor registrasi ijazah bagi sebagian orang tidak perlu dipublikasikan. Ini kalimatnya yang menarik ya, sebab nomor registrasi ijazah bagi sebagian orang tidak perlu dipublikasikan. Bagaimana kok bisa seperti itu? Enggak ke fotokopi kah itu? Itu yang menjadi masalah. Mungkin pas ngopi fotokopi nomor registrasinya sengaja ditutup atau gimana. Jadi kesannya enggak tertera di sana. Itu ujar Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Sigit Sunarta menjawab polemik yang beredar luas di masyarakat seperti dilansir media hari ini. Salah satu isu yang ditangkap yakni beredarnya foto ijazah kuliah Jokowi di mana tidak tertera nomor registrasi ijazah pada sisi kiri atas, dan itulah kenyataannya yaitu fotokopian gitu. Ya kita tidak tahu, tapi kalau memang beritanya itu miring terus dan orang juga malah akhirnya begini, alumni Fakultas Kehutanan UGM minta stop soal ijazah Jokowi. Karena mungkin dianggap masalahnya masih dianggap terbukti asli dan lain sebagainya. Ya sebetulnya ya belum selesai juga,
karena yang diminta itu kan adalah ijazah SD, SMP, SMA dan bukan Jokowinya. Kan tinggal tunjukin aja gitu kan. Inilah satu problem gitu. Bahkan ada isu yang menarik beberapa jam yang lalu, teman-teman, tersebarnya informasi Rektor UGM sengaja dibayar untuk memberi keterangan palsu terkait status ijazah Presiden Jokowi. Ini berita, tapi sebetulnya apakah informasi ini benar apa enggak, kita tidak tahu persis. Ini diberitakan oleh wartaekonomi.co.id yang sebenarnya baru-baru ini tersebar memang sebuah informasi yang menyebutkan kalau Rektor Universitas Gadjah Mada UGM mengakui kecurangan ijazah Presiden Jokowi dan dibayar itu beredar di media sosial. Saya kutip saja ya teman-teman, informasi tersebut disebar akun Twitter bernama Sabia1141 yang mengunggah cuitan berupa tangkapan layar dari simbol video kanal YouTube Pejuang Muda. Dalam sampul video yang diunggah akun tersebut, terdapat foto Rektor UGM, Ova Emilia, yang tengah diinterogasi oleh pihak kepolisian. Ini akhirnya menjadi ruwet gini kan, dan ini kelihatannya hanya isu, tetapi yang jelas memang apa sih yang bisa menunjukkan dukungan bahwa Bapak Jokowi itu punya ijazah yang asli? Ini susah sekali. Pertama dari tampilannya. Kalau orang dari Fakultas Kehutanan itu untuk selama hidupnya, kecuali kalau dia pikirannya sudah hang itu ya, tidak mungkin menyebut bahwa dia itu dari jurusan kehutanan. Ya, jurusan sumber daya hutan atau sumber pengelolaan hasil hutan atau apalah, tetapi tidak pernah kalau dari Fakultas Kehutanan itu menyampaikan sumber dari jurusan kehutanan. Macam-macam teman-teman. Apalagi kalau orang yang pernah masuk Gadjah Mada itu pinter-pinter lah. Kebetulan saya banyak berinteraksi dengan mereka dari berbagai fakultas. Kelihatannya kalau dibandingkan dengan orang dari jurusan dari perguruan tinggi lain, ketika saya masih kuliah dulu, saya banyak berinteraksi waktu aktif di HMI, kelihatan dari mahasiswa-mahasiswa Gadjah Mada itu memang relatif lebih pintar, baik kemampuan bicaranya, kemampuan logikanya, dan lain sebagainya. Dan rata-rata setelah saya memang sengaja tanya, orang yang bisa masuk Gadjah Mada zaman itu tahun 80-an itu rata-rata adalah ranking 1, ranking 2 di kelasnya, dan itu pun biasanya di SMA-SMA yang sangat terkenal. Jarang sekali orang lulusan dari SMA yang baru, apalagi belepotan seperti itu bisa diterima. Tetapi ini memang menjadi menarik ya, sekalipun mungkin dari Fakultas Kehutanan minta supaya tidak dilanjutkan lagi. Tetapi memang sangat problematik karena pola argumentasi dan pembuktian yang dilakukan oleh berbagai pihak itu justru tidak menunjukkan bahwa barang ini itu ada dan terbukti. Apalagi misalnya justru penggugatnya Bambang Tri itu malah dijebloskan ke dalam penjara. Jelas ini main kekuasaan gitu. Kesannya ya seperti itu, tetapi yang nggak tahu memang cara orang punya kekuasaan itu berbeda-beda. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau menuding sesuatu, dia dihadirkan di pengadilan, lain yang digugat. Dan ketika beliau kalah, ya mengaku kalah, dan itu hal biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.